Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemilik usaha Happy Cookies ingin menyampaikan laporan penjualan dan pemasaran Happy Cookies. Untuk bagian pertama yaitu produksi. Proses produksi dilaksanakan di salah satu rumah anggota kami, di mana rumah tersebut menjadi base camp yang kami pergunakan sebagai rumah produksi yang tentunya sudah ada persetujuan semua pihak. Rumah produksi beralamat di Desutan Residen, nomor A7, Jalan Mesir Nurul Yakin, Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Produksi kami jalankan apabila ada pesanan terkait produk yang kami pasarkan. Karena pemesanan dilakukan melalui online yang kemudian produk akan dikirimkan oleh ekspedisi Gojek, Grab, COD maupun ekspedisi lainnya yang bersifat instan atau same day. Karena kami menjual produk yang masih fresh sehingga sistem pembuatan beberapa jam sebelum pengiriman. Selama periode bulan Mei sampai sekarang, kita baru memproduksi brownies sebanyak 7 pak, donat kentang sebanyak 8 box, di mana per boxnya berisi 10 peach, dan choco cookies 1 box, di mana 1 box isinya 250 gram. Pembuatan produk biasanya akan memakan waktu lebih kurang 5 jam. Jadi biasanya customer memesan paling dekat H-1 sebelum pengiriman. Selama kegiatan produksi, kami tidak mengalami banyak kendala, karena sejauh ini pemesanan belum terlalu meningkat sehingga kami masih bisa menyiasati waktu pembuatannya. Dalam proses pembuatan produk, kami selalu mengutamakan kebersihan. Kami selalu mencuci tangan sebelum produksi, saat produksi berlangsung, maupun setelahnya. Sehingga customer tidak perlu khawatir akan kehigienisan produknya. Juga alat dan bahan makanan terjaga kebersihan dan kualitasnya. Alat selalu kami cuci sebelum digunakan dan bahan selalu kami simpan dalam wadah yang bersih. Berikut kami akan berikan resep dari 3 produk yang laku terjual. Yang pertama ada choco cookies. Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya teman-teman bisa lihat di slide-nya ya. Berikut cara membuat choco cookies. Ini merupakan penampakan dari choco cookies buatan Happy Cookies. Nah, jadi ada 2 jenis choco cookiesnya. Yang pertama original yang berwarna coklat muda, dan yang kedua double choco yang berwarna coklat tua. Untuk selanjutnya adalah brownies. Bahan-bahannya, cara membuatnya. Ini merupakan penampakan fudgy brownies dari Happy Cookies, di mana brownies yang kami buat terbuat dari dark coklat ya. Untuk selanjutnya yaitu donat kentang. Berikut bahan-bahannya dan cara membuat donat kentang. Ini merupakan penampakan dari donat kentang buatan Happy Cookies, di mana toppingnya teman-teman bisa pilih mau coklat saja, keju saja, atau mix topping juga bebas, tergantung selera dan bisa dipesan secara langsung melalui kontak center yang tersedia di sosial media kami. Selanjutnya pemasaran. Bagaimana cara kita memasarkan produk kita? Dalam pemasaran cookies yang kami jual, kami melakukan proses pemasaran dengan cara promosi melalui media sosial sehingga kami dapat membuat pre-order melalui media sosial. Media sosial yang kami gunakan antara lain ada WhatsApp, Instagram, dan email yang kemudian mengirimkannya melalui jasa pengiriman yang bersifat instan, someday atau challenge. Dengan kata lain, kami melakukan kegiatan promosi dengan mengikuti perkembangan zaman serta efisiensi. Selain itu, kami juga menawarkan hasil produksi kepada beberapa teman dan kerabat. Dengan melakukan tahap-tahap di atas, kami berusaha membujuk customer agar tertarik perhatiannya pada produk sehingga pada akhirnya bisa melakukan pembelian atau transaksi. Bahkan setelah kami memproses realisasi produk, ada beberapa customer yang langsung membeli. Bagaimana cara ordernya? Pertama dan bisa di email happycookies1212@gmail.com atau melalui Instagram @happycookies1212 atau melalui admin WhatsApp kami.
di 0812 8194 0960 dan juga 0878 8688 2101. Ini ada contoh testimoni dari beberapa customer kami yang Selanjutnya adalah penjualan. Melakukan pemasangan iklan di sosial media Instagram dengan memanfaatkan fitur Instagram Ads. Menggunakan metode mouth to mouth dengan perantara media sosial seperti penyebaran pesan broadcast melalui WhatsApp, dan yang kedua itu melakukan update status atau pesan atau feed di Instagram. Dengan digunakannya berbagai sistem pemasaran dan penjualan, berikut kami sebutkan produk yang sudah laku selama periode Mei sampai dengan Juni. Yang pertama ada brownies dengan total 7 pack. Yang kedua adalah donat 8 box, dan yang terakhir yang ketiga adalah choco chip 1 box. Dan berikut ini adalah contoh dari chat customer dalam proses pemesanan. Poin selanjutnya yang akan kami bahas yaitu keuangan. Yang kami keluarkan yang pastinya ada modal jangka panjang. Ini modal yang akan kita gunakan selama peralatan itu masih bisa dipakai. Kita mengeluarkan uang sebesar 1.540.000. Yang kedua ada modal jangka pendek. Ini biasanya hanya untuk 3-7 hari. Berupa bahan baku pembuatan kue sebesar 748.000. Kemudian ada laporan penjualan per bulan Mei 2021. Kami berhasil menjual 5 pak brownies choco yang harganya per pak itu 180.000 dan 6 box donat kentang yang per boxnya itu kami hargai dengan 55.000. Kita mendapat total pendapatan sebesar 730.000. Kemudian di bulan Juninya kami menjual 2 pak brownies choco, 2 box donat kentang, dan kami berhasil menjual 1 pak cookies choco untuk pertama kali. Selanjutnya ada laporan arus kas. Di bulan Mei dari saldo kas awal 500.000, kemudian mendapat penjualan sebesar 730.000, dan di akhir bulan kita berhasil mendapatkan uang sebesar 1.230.000. Di bulan Juninya, saldo kas awal kita yang tadi 1.230.000 terpakai sebanyak 47.000 untuk pembelian bahan baku. Kemudian berkurang jadi 1.183.000, dan kami berhasil menjual produk lagi senilai 305.000. Saldo kami menjadi 1.488.000. Nah, di laporan laba ruginya bulan Mei dari pendapatan tunai 1.230.000 dikurangi biaya listrik 250.000 dan biaya transportasi 200.000, laba bersih yang kami dapatkan sebesar 780.000. Di bulan Juninya di pendapatan tunai 1.488.000 terkena biaya listrik lagi 250.000 dan biaya transportasi 150.000. Kami mendapatkan laba bersih sebesar 1.088.000. Selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi. Kendala yang pertama yaitu kesulitan berjualan offline maupun online. Kesulitan yang sering dihadapi dan menjadikan keuangan bisa minus adalah kesulitan berjualan. Ada orang yang mengatakan jika ingin menjadi entrepreneur, kita memerlukan modal kemampuan untuk berjualan. Banyak entrepreneur dalam menggunakan strategi penjualan, ikut seminar pemasaran ini, pemasaran itu, dan semuanya telah dijalankan. Pada akhirnya hasilnya kurang memuaskan dan penjualan tidak naik. Kami perlu meningkatkan kualitas dan kemampuan untuk menjual.
mulai dari cara mempengaruhi orang lain, melakukan pendekatan persuasif, mengenali kebutuhan konsumen, mempresentasikan solusi, layanan atau produk, melakukan closing, follow up, dan lain sebagainya. Mau pemasaran dengan offline atau online, pada dasarnya sama, cuman yang berbeda adalah cara pendekatannya. Yang kedua, kesulitan melawan godaan atau tidak fokus dengan kerjaan. Permasalahan ini juga sering dihadapi oleh seorang pembisnis. Jadi mereka akan melirik potensi bisnis yang lain. Misalnya, entrepreneur yang masih baru akan mengalami masa-masalah ingin selingkuh. Siklusnya begini, mulai usaha dengan harapan semua mudah, menghadapi masalah semakin besar, masalah yang besar semakin lebih besar dan sulit untuk ditangani, melihat bisnis lain yang tampaknya lebih menguntungkan, dan mencoba untuk beralih bisnis atau menduakan. Setia dan fokus pada yang kami jalani, bisnis apapun akan tampak mudah jika belum dijalani. Jadi, kami dalam hal ini selalu fokus dengan bisnis yang sedang dijalani. Fokus untuk menjadi yang terbaik dan memiliki keunikan dalam bisnis. Yang ketiga, perang harga. Ini adalah masalah yang sering terjadi saat ini. Banyak pesaing yang berani memberikan harga lebih murah, membuat ingin menjatuhkan atau menurunkan harga jual. Dengan menurunkan harga, otomatis margin keuntungan yang didapat menjadi kecil. Untuk keluar dari masalah ini, kami tidak menurunkan harga, tapi mencoba memberikan harga yang paling cocok sesuai dengan kualitas yang kami berikan. Lalu berikan pelayanan yang baik dan membuat pelanggan puas. Karena tidak semua konsumen menginginkan harga yang murah, tapi ada juga konsumen yang mencari produk atau barang dengan kualitas bagus dan bisa diberikan kenyamanan dalam berbelanja. Yang keempat, waktu. Waktu adalah salah satu yang paling sering dihadapi juga. Bisnis ini dijalani oleh kami yang memiliki kesibukan sebagai mahasiswa dan pekerja. Kami tidak bisa membagi waktu dengan baik sehingga menyebabkan masalah bisnis lainnya. Untuk itu kami harus memulai menerapkan manajemen waktu yang baik dengan mencoba membuat jadwal harian sendiri agar semua rencana pada hari itu dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, daya beli masyarakat menurun karena pandemi COVID-19. Daya beli masyarakat saat ini melemah karena pendapatannya menurun. Penurunan pendapat ini salah satu akibatnya karena pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak pandemi COVID-19. Di saat kondisi ekonomi serba tidak pasti seperti sekarang, orang-orang cenderung akan mencari produk-produk yang lebih ekonomis. Jadi di masa pandemi ini, karena ada masalah pendapatan menurun, otomatis orang akan mencari barang yang lebih murah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.